Saya akan menjelaskan bagaimana cara mengkoneksikan router ini supaya bisa digunakan untuk koneksi internet ya. Oke, pertama pastikan adaptornya ya dipasang, dia sudah dalam kondisi on ya, dalam kondisi on. Kemudian kabel koneksi internetnya sudah siap di sini. Ini dipasang pada port 1 ya, secara default port 1 yang digunakan ya. Kemudian yang ke laptop adalah port 2 dan seterusnya secara default. Ini kita pasang. Nih, pastikan lampunya menyala kalau memang sudah terpasang. Ada warna hijau di sini. Kemudian di sini di mikrotiknya ketika kita refresh di sini pastikan nanti akan terlihat gambar MAC address mikrotik. Tapi kita bisa lihat dulu di network connection-nya. Di network connection-nya pastikan line-nya sudah on karena biasanya nggak langsung bisa detect ini ya. Nggak bisa langsung detect biasanya. Tapi kalau di sini sudah seperti ini address-nya on, berarti harusnya di nextboard ini sudah kelihatan. Nah, ini kita bisa remote menggunakan MAC address-nya, usernya admin tanpa password, tidak diketik apapun. Itu secara default. Nah, kemudian biasanya kalau setelah di-reset akan tampil seperti ini. Ini kita klik remove configuration supaya semua konfigurasinya hilang. Tidak ada konfigurasi sama sekali. Dan setelah itu akan putus beberapa saat. Akan putus lagi. Nah, IP-nya akan 0 ya. Secara default 88.1 ini akan 0 dan kita remote lagi. Oke. Berikutnya adalah kita ingin laptop ini connect dengan router ini supaya dapat DHCP. Maka kita setting IP address-nya dulu, gitu ya. Kita setting IP address untuk Ether 2 karena laptop saya masuk ke Ether 2. Misalkan saya gunakan IP 192.168.10.1/24. Saya apply. Oke, ya. Kemudian di DHCP server supaya laptop saya nanti dapat otomatis DHCP, saya DHCP setup di sini ya. Ke Ether 2. DNS bisa dikasih dengan IP gateway-nya 10.1. Next. Oke. Kemudian di IP DNS supaya IP gateway tersebut bisa dijadikan DNS, di sini kita kasih allow remote request. Oke. Kemudian supaya si router ini bisa sharing internet, maka di sini kita pasang IP firewall NAT, gitu ya. Kita tambahkan src NAT, action-nya adalah mesh curate. Oke. Setelah itu, karena di interface ini koneksi internetnya menggunakan yang Ether 1, di sini bisa kita kasih nama ya, internet. Kemudian yang Ether 2 tadi adalah untuk klien, nanti bisa diarahkan juga ke switch kalau nggak ke laptop langsung. Klien. Maka kita tambahkan karena metode autentifikasinya adalah PPOE klien, gitu ya. Maka kita tambahkan di sini. Dan ingat, interface yang kita gunakan adalah Ether 1. Ya, Ether 1. Kemudian username-nya bisa kita masukkan sija11@sija ya. Kemudian passwordnya sija11. Kemudian kita apply. Ya, ini bisa dicentang per DNS-nya juga bisa centang. Add default route supaya dia menjadi koneksi utama. Apply. Nah, ketika kita apply, itu ya kita harus pastikan bahwa di sini adalah connected. Ya, kadang link establish atau disconnect. Kemudian kita juga bisa melihat di log sini. Ini connected. Ya. Kemudian kita juga bisa melihat di IP routes ada rute baru. Setelah itu bisa kita cek di new terminal, kita ping www.google.com. Dia langsung koneksi.
Kemudian kita juga bisa melihat di adapter apakah dia sudah dapat IP sesuai DHCP yang kita konfigurasi tadi. Di sini DHCP lainnya belum saya konfigurasi di laptopnya. Maka akan saya ganti supaya dia dapat IP otomatis dari router tadi. Saya oke. Dia harusnya akan dapat IP. Yes, ya. Dia akan dapat IP 10, segmen 10 seperti yang saya konfigurasi tadi. Ya. Di sini juga bisa kita lihat di Winbox-nya IP DHCP server list bahwa laptop saya mendapatkan IP 10254. Ya. Kemudian kita coba di browser google.com. Sampai di sini untuk konektivitas atau konfigurasi RP941 ini untuk sharing internet sudah selesai. Butuh waktu berapa lama?